Bapak Ibu, judul khotbah hari ini adalah siapa yang mau punya masalah. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini judul khotbah sekaligus jadi pertanyaan untuk kita. Bapak Ibu yang ada di tempat ini, siapa yang mau punya masalah? Bisa angkat tangan? Siapa yang mau punya masalah? Semua nggak ada yang mau masalah, betul? Semuanya mau hidup enak, semuanya mau di pekerjaan semua berjalan lancar, di keluarga damai-damai saja, di bisnis kita semuanya nggak ada istilah rugi, semuanya untung. Kita pacaran dapat pacar yang baik. Bapak Saudara, siapa sih yang nggak mau punya seperti itu? Semuanya pengen segala sesuatu dalam kehidupannya baik. Betul? Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, kita akan baca satu ayat firman Tuhan bahwa selama kita di dunia ini yang menjadi pendamping hidup kita selama masih bernafas apa? Masalah. Semua nggak ada yang mau punya masalah, betul. Tetapi pada kenyataannya masalah itu nggak bisa lepas dari kehidupan kita. Kita baca satu ayat di 2 Korintus 5 ayat 2. Kita baca sama-sama 2, 3, ya. Selama kita di dalam rumah ini, selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Bapak Ibu Saudara dikatakan selama kita dalam kemah ini, di dalam dunia ini, kita mengeluh. Bapak Ibu Saudara mengeluh karena mungkin banyak tekanan, banyak masalah yang kita alami setiap hari. Mungkin hanya bangun pagi saja kita sudah jumpai masalah. Masalahnya nggak usah ribet-ribet amat. Kita bangun pagi-pagi, kita mau mandi, ternyata kemarin kita lupa beli odol, itu bisa jadi masalah. Atau kita sudah siram badan, ternyata sabunnya nggak ada, itu bisa jadi ruwet pikiran kita. Jadi selama kita masih hidup di dunia ini, pasti kita mengalami yang namanya masalah. Katakan kiri kanan, kamu punya masalah tidak? Punya ya? Apalagi kalau suami tanya ke istri, punya masalah? Itu pasti bercabang masalahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan satu hal yang harus kita ketahui, bahwa orang yang tidak percaya Tuhan dan orang percaya Tuhan sama-sama mengalami masalah. Jadi saya simpulkan, Bapak Ibu Saudara yang tidak pernah ke gereja, dan juga Bapak Ibu yang rajin ke gereja, juga akan mengalami masalah. Yang setuju katakan amin. Orang yang tidak kenal Tuhan sama sekali juga akan mengalami masalah. Kita yang sudah kenal Tuhan juga akan mengalami masalah. Jadi percaya Tuhan itu bukan garansi kepada kita bahwa kita tidak akan pernah mengalami masalah. Halo, yang setuju katakan amin. Orang yang sudah percaya Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang rajin ke gereja, saya dan saudara, walaupun setiap hari ke gereja, setiap hari ikut persekutuan, saya jamin hari ini hidupmu pasti mengalami masalah. Tapi tahu bedanya Bapak Ibu Saudara. Orang yang tidak mengenal Tuhan, ketika dia mengalami masalah, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia kehilangan harapan. Makanya di dalam firman Tuhan berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu Saudara, tahukah Bapak Ibu Saudara, kalau kita ada di luar Tuhan, kita ini hidup bekerja mengumpulkan segala sesuatu, ibarat kita mengumpulkan angka 0. Bapak Ibu Saudara, kita punya angka 0 10, tetapi tetap sama nilainya berapa? 0. Ataupun kita punya 0 10, tapi kita taruh Tuhan di belakang, maka nilainya 0,00001 itu nggak ada nilainya sama sekali.
Tapi ketika engkau hidup mengutamakan Tuhan, engkau hidup membawa Tuhan dalam hidupmu, engkau hidup memberikan tempat bagi Tuhan ada di depanmu, maka kalau engkau punya 6-0, maka kalau Tuhan di depan maka berubah jadi berapa? 1 juta. Tapi kalau engkau taruh Tuhan di belakang, maka itu gak akan bernilai apa-apa. Nah itu bedanya Bapak Saudara. Kalau kita di dalam Tuhan, kita mengalami masalah, kita mengalami perkara, Tuhan berikan kita kekuatan untuk mengalami masalah itu dan keluar sebagai pemenang. Tapi kalau kita di luar Tuhan, kita sama sekali gak bisa berbuat. Karena kita tetap 0. Kita gak bisa, kita gak berarti apa-apa tanpa Tuhan. Jadi memang orang yang percaya Tuhan, orang yang tidak percaya Tuhan, sama-sama mengalami masalah. Tetapi orang yang percaya Tuhan, saya jamin dia akan keluar sebagai pemenang atas masalahnya. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau begitu, kalau kita percaya Tuhan baik, siapa yang bilang Tuhan baik? Amin, kita sepakat Tuhan baik. Kalau kita percaya Tuhan itu baik, kenapa dia mengizinkan masalah dalam hidup kita? Kan Tuhan itu baik. Ada 2 tipe orang tua. Kalau anaknya tipe pertama. Kalau anaknya mengalami masalah, dia akan selalu di garda terdepan untuk menyingkirkan semua masalah itu. Pokoknya anak saya gak boleh ngalami masalah. Pokoknya anak saya gak boleh ngalami. Pokoknya ini gak boleh, ini tuh gak boleh. Itu tipe orang tua yang pertama. Tipe orang tua yang kedua adalah dia akan tuntun anaknya untuk menyelesaikan masalah yang dia alami. Bapak Saudara saya tanya kepada kita. Mau tipe orang tua yang pertama atau tipe orang tua yang kedua? Yakin? Saya ulang. Orang tua yang pertama, semua masalah yang dialami anaknya dia berusaha ambil semuanya. Pokoknya anaknya gak boleh ngalami masalah. Tetapi orang tua yang kedua, dia tidak nyingkirkan masalah anaknya. Tapi dia akan arahkan anaknya, dia akan tuntun anaknya untuk melewati masalah. Kira-kira yang baik itu orang tua pertama atau orang tua kedua? Orang tua kedua. Kita jawab orang tua kedua. Tapi seringkali kita ngotot-ngototan kepada Tuhan, kita mau yang pertama. Betul apa betul? Terkadang kita imani Tuhan pasti tolong saya. Tapi kita minta Tuhan singkirkan masalah saya. Tuhan lepaskan masalah saya. Tuhan jangan izinkan saya mengalami masalah. Tapi imannya Tuhan pasti tolong. Tapi orang Kristen yang bertumbuh, saya imani Bapak Ibu Saudara orang Kristen yang bertumbuh akan berkata kepada Tuhan, Tuhan saya memang mengalami masalah. Saya gak minta Tuhan untuk masalah disingkirkan. Tapi saya minta Tuhan berikan saya kekuatan untuk mengalami masalah. Dan saya keluar sebagai pemenang. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu baik dalam hidup kita. Bukan berarti dia sapu semua masalah dalam hidupmu. Tetapi Tuhan izinkan masalah dalam hidupmu terjadi. Karena ada rencana Tuhan. Kita akan lihat. Masalah bisa Tuhan pakai untuk banyak hal dalam hidup kita. 1. Pertama, Tuhan pakai masalah, persoalan. Untuk mengoreksi kehidupan kita. Siapa yang merasa hidupnya udah benar? Gak ada. Hidup kita pasti ada salahnya. Kita baca Roma 5, 3-4. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Bapak Ibu Saudara, ini tulisan Paulus yang luar biasa. Coba bayangkan. Kita bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bermegah, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan
uji. Bapak Ibu Saudara, terkadang masalah itu bisa bersumber dari dua hal. Salah deh, bersumber dari tiga hal. Satu, masalah bisa datang dalam hidupmu karena kesalahan sendiri. Misalnya nih, dulu saya pernah mengalami masalah. Masalahnya apa? Aki motor saya tekor, nggak bisa hidup motornya. Itu salah siapa? Salah saya sendiri. Jadi masalah pertama bisa muncul karena diri sendiri. Kedua, masalah bisa muncul karena pencobaan. Pencobaan itu dari siapa? Dari iblis. Karena dikatakan iblis seperti singa yang mengaum-aum, yang mencari waktu yang tepat untuk menelan siapa yang dapat dibangsanya. Yang ketiga, masalah bisa datang dari Tuhan. Karena Tuhan izinkan adalah ujian iman. Jadi masalah itu gak jauh-jauh dari tiga ini. Satu dari diri sendiri, dari iblis, dan bisa jadi dari Tuhan untuk menguji iman kita. Nah, Paulus berkata, kita harus bermegah dalam setiap persoalan kita. Karena kita tahu dari masalah yang kita alami, kita akan tekun dan semakin dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau hidup kita baik-baik saja, tidak menjamin kita semakin dekat dengan Tuhan. Justru kadang saking nyamannya hidup ini, lama-lama kita lupa Tuhan. Nah, masalah Tuhan izinkan dalam hidup kita untuk ingatkan kita kembali bahwa segala sesuatu yang ada saat ini semuanya dari Tuhan. Tuhan bisa ambil kapan saja kalau kita tidak taat dan setia. Tuhan bisa pakai masalah untuk mengingatkan kita bahwa segala sesuatunya dari Tuhan. Jadi jangan pernah lupakan Tuhan. Karena ada banyak orang, kecuali jemaat GBH, ada banyak orang di luar sana yang lupa Tuhan ketika hidupnya sudah enak. Ketika dia masih susah, dia datang ke Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan. Aku berjanji kalau hidupku udah enak. Jangankan 7 hari, 8 hari pun ada, saya akan tetap datang ibadah. Tetapi nyatanya setelah diberkati, jangankan 8 hari, 1 kali sebulan, haleluya. Jadi masalah Tuhan bisa pakai untuk mengoreksi hidup kita kalau salah. Contohnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan pernah koreksi hidup saya karena waktu itu saya sudah capai berat badan 94 kilogram. Bisa bayangkan pipi saya udah cabi. Saya pernah pakai baju ini pas 94, dia udah kebuka. Apalagi kalau duduk langsung meletus. Dan saya gak sadar Bapak Saudara, karena saya suka makan. Sampai titik tertentu, masalah itu datang dalam hidup saya. Saya ngalami stroke. Dan saya tahu, masalah itu bukan datang dari siapa-siapa, tapi datang dari diri saya sendiri. Tuhan mengoreksi hidup saya. Akhirnya saya harus tahu, harus turun berat badan. Kemarin Bapak Ibu Saudara, Tuhan izinkan saya mengalami penyakit di jantung walaupun sekarang masih ada, tapi puji Tuhan sudah semakin baik Tuhan sembuhkan. Bisa jadi untuk mengingatkan saya untuk selalu dekat dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini, kalau masalah silih berganti dalam hidupmu, bisa jadi Tuhan sedang mengoreksi kehidupanmu. Jangan sampai menolak dibersihkan oleh Tuhan. Karena kalau menolak dibersihkan, maka kita termasuk orang-orang yang dibuang ke dalam api neraka. Koreksi dari Tuhan memang kadang keras Bapak Ibu Saudara. Tetapi satu tujuan koreksi dari Tuhan,
untuk memurnikan hidup Bapak Ibu Saudara supaya kita layak menjadi anak-anak Bapa surgawi. Amin. Bapak Ibu Saudara, itu pertama, dia koreksi hidup kita. Orang yang mencuri masuk penjara itu juga koreksi. Orang yang berkendara sembarangan akhirnya kecelakaan itu juga bisa jadi koreksi. Dan orang yang tidak jaga pola makan jadi sakit itu juga bisa jadi koreksi. Bisnismu mungkin bisa jadi tidak lancar, mandek. Itu bisa jadi koreksi. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika masalah datang dalam hidupmu, pikirkan pertama, jangan-jangan ini koreksi dari Tuhan. Untuk saya hidup lebih baik lagi, hidup lebih dekat dengan Tuhan. Wahyu 39 dikatakan gini, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Yang dikasihi Tuhan, angkat tangannya Bapak Ibu Saudara. Yang dikasihi Tuhan, amin. Yang rela dihajar dan ditegur, angkat tangan. Amin. Bapak Ibu Saudara, yang dikasihi Tuhan tidak jauh-jauh dari teguran dan hajaran. Karena Tuhan mau kita lebih baik. Jadi jangan pernah berpikir begini, oh jangan menghakimi. Gembala tegur jemaatnya, hidupmu jangan begitu. Langsung jemaatnya, oh ini gembala saya menghakimi saya nih. Tapi saudara, saya mau bilang, kalau besi bengkok, itu dipukul atau dielus-elus? Saya tanya nih, kalau besinya bengkok, itu dipukul atau dielus? Dipukul Bapak Saudara, supaya bisa lurus. Kalau dielus-elus sampai ayam tumbuh gigi gak bakalan lurus. Juga kehidupan kita, ada kalanya Tuhan tegur kita keras, Tuhan pakai orang lain tegur kita dengan keras, supaya hidup kita kembali menjadi lurus. Jadi jangan jadi orang Kristen yang sedikit-sedikit baper. Bapak Saudara, bilang kiri kanan, jangan baper. Harus siap ditegur Tuhan. Kalau memang bengkok, ya harus dipukul dengan keras. Mau nggak mau dipukul dengan keras, ya nggak usah bengkok. Tuhan itu nggak akan pernah sampai pada hajaran dalam hidup kita kalau teguran kita dengar. Ingat baik-baik. Kalau nggak mau dihajar Tuhan, satu caranya. Bertobat sebelum dihajar, tetapi bertobat setelah ditegur. Kalau Tuhan udah tegur, langsung bertobat. Karena kalau dirimu tidak bertobat di tingkat teguran, maka siap-siap terima hajaran. Tujuannya satu, karena Tuhan mengasihi dan tidak ingin kita binasa. Amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan baik, kenapa Tuhan izinkan kita mengalami masalah? Kita baca 2 Korintus 12 ayat 9. 3, 2 ya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Paulus berkata, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bapak Ibu Saudara, mental pemenang berbeda dengan mental pecundang. Orang yang tidak kenal Tuhan dan orang yang kenal Tuhan, mentalnya berubah. Mentalnya berbeda. Orang yang tidak kenal Tuhan, dia pikir gini, ketika masalah datang dalam hidupnya, dia akan geluh terus menerus. Dia akan berkata, Tuhan kok masalah lagi sih? Tuhan kok masalah lagi? Tetapi orang yang kenal Tuhan, dia akan berkata seperti Paulus. Paulus bermegah atas setiap persoalan yang dia alami. Karena dia tahu ketika dia mengalami masalah, itu justru waktunya dia mengalami kuasa Tuhan. Saya mau katakan hari ini kepada Bapak Ibu Saudara.
Tadi nggak ada yang mau ngalami masalah, betul ya? Saya tanya di awal, siapa yang mau ngalami masalah? Nggak ada. Sekarang saya mau tanya, siapa yang mau ngalami kuasa Tuhan? Amin. Mau ngalami kuasa Tuhan? Nah, kuasa Tuhan itu berlaku di saat apa? Di saat ada masalah. Jadi kalau kamu mau ngalami kuasa Tuhan, mau ngalami mujizat, satu kuncinya harus ada masalah. Terkadang kita banyak mengeluh terhadap masalah. Tetapi sebenarnya masalah adalah cara Tuhan untuk bekerja. Kalau saya nggak ngalami terkapar di rumah sakit, nafas terengah-engah, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Saya nggak akan pernah ngalami apa sih itu disembuhkan oleh Tuhan. Kalau saya tidak pernah memberanikan diri untuk jadi gembala, saya tidak akan pernah tahu bagaimana sih Tuhan itu menyediakan yang kita perlukan. Kalau saya nggak pernah mengalami yang namanya kehabisan duit, nggak ada apa-apa lagi. Saya nggak pernah mengalami bagaimana Tuhan memelihara hidup saya. Saya juga mau katakan hari ini kepada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak mengalami kesusahan, maka Anda tidak akan pernah mengalami ditolong Tuhan. Kalau Anda tidak pernah mengalami dompet sudah kosong, Anda tidak akan pernah mengalami bagaimana cara Tuhan yang ajaib mengisi dompetmu yang kosong menjadi berisi. Kalau Anda tidak pernah mengalami pintu tertutup, Anda tidak akan pernah mengalami Tuhan buka satu pintu dengan ajaib. Jadi masalah, kita orang-orang hebat di tempat ini, anggap masalah sebagai waktu Tuhan bekerja dalam hidupmu. Amin. Jangan mengeluh terhadap masalah, karena keluhanmu tidak akan menyelesaikan masalah. Dikatakan di firman Tuhan apa? Kekhawatiranmu tidak akan menambahkan satu hasta jalan hidupmu. Keluhanmu tidak akan menyelesaikan masalahmu. Malah yang terjadi keluhanmu menambah masalah. Tapi ketika engkau bersyukur, Tuhan, saya bersyukur karena saya tahu Tuhan akan temani saya melewati masalah ini lagi. Jadi mulai hari ini Bapak Saudara, jangan pernah mengeluh terhadap masalah. Tetapi ingat, masalah adalah cara Tuhan, jalan Tuhan untuk bekerja dalam hidupmu. Masalah adalah waktunya engkau dan saya mengalami mujizat. Pernah dengar nama Nick Vujicic, nggak salah, nggak punya kaki, nggak punya tangan. Ada satu waktu dia mau lakukan segala sesuatu dan dia terbatas. Akhirnya dia frustasi, mau bunuh diri. Dan dia loncat ke kolam renang. Dia mau bunuh diri, Bapak Saudara. Karena dia bilang, apa gunanya hidup saya? Nggak bisa apa-apa. Tetapi untung bisa diselamatkan. Tapi mulai dari hari itu, dia sungguh-sungguh percaya Tuhan. Dia sungguh-sungguh ikut Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa lihat Nick saat ini yang tidak punya tangan, tidak punya kaki. Dia menjadi motivator luar biasa. Punya istri yang cantik, punya anak yang lengkap seluruh badannya. Kalau saat dia kecil, dia mati karena bunuh diri, maka selesai ceritanya. Tetapi justru di dalam kelemahannya, Tuhan bisa bikin sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Nick sangat terkenal Bapak Saudara. Siapa yang mau jadi seperti Nick? Gak ada. Hanya mau jadi seperti Nick terkenal saja. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu. Ingat, kita punya harus prinsip hari ini. Apapun yang kita alami masalah yang Tuhan izinkan, cobaan yang datang dari iblis, masalah karena diri sendiri, Tuhan bisa ubah kutuk menjadi berkat asalkan engkau tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Ayub 4:25 dikatakan begini.
Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayub mau bilang gini. Dulu aku cuma dengar dari kata orang disembuhkan Tuhan. Dulu aku cuma dengar dari kata orang bagaimana diberkati Tuhan. Tapi sekarang aku sendiri mengalami. Tetapi sebelum Ayub mengalami mujizat luar biasa dari Tuhan. Apa yang harus dia alami? Cobaan yang Tuhan izinkan. Ujian yang Tuhan izinkan. Apa yang terjadi? Anak-anaknya habis. Tubuhnya pun habis. Hartanya habis. Tetapi ketika dia tetap setia untuk tidak menyangkal Tuhan. Bahkan di dalam kitab ini. Kita bisa temukan ayat yang mengatakan. Ayub tidak pernah berdosa terhadap mulutnya. Apa yang terjadi? Kekayaannya dibuat 2 kali lipat lebih banyak. Tuhan pulihkan segala sesuatu. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu. Mustahil enggak Tuhan untuk memberkati hidup saudara? Gak ada. Kalau Tuhan mau berkati saya dan saudara, tinggal jentik jari jadi. Tetapi masalahnya, Tuhan gak mau seperti itu. Tuhan mau kita alami proses dan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kita benar-benar menyadari semuanya ini karena pertolongan Tuhan. Amin. Ketiga, kenapa Tuhan izinkan masalah? Juang, gak jalan? Ya, ketiga. Kenapa Tuhan izinkan masalah? Karena supaya kita selalu bergantung pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terkadang begini. Kita salah bergantung, makanya kita sering jatuh. Kalau kita bergantung di dahan yang busuk, maka yang terjadi apa? Kita jatuh karena dahannya pasti patah. Tapi kalau kita bergantung pada Tuhan, Tuhan itu tidak akan pernah patah. Tuhan tidak akan pernah roboh. Selagi engkau bergantung kepada Tuhan, maka Tuhan jamin selama itu juga engkau tidak akan terjatuh. Kecuali engkau lepas tangan. Matius 6:11 dikatakan begini. Ini doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bapak Ibu Saudara, siapa yang mau ganti ayat ini? Kita ganti begini. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukup untuk setahun. Kan enak Bapak Ibu Saudara, masa cuma sehari. Siapa yang mau setahun? Mau ya? Mau ya? Tetapi kenyataannya di ayat ini Tuhan katakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Karena apa? Tuhan rindu setiap hari kita bergantung kepada Tuhan. Makanya dia bilang cukup hari ini. Karena prinsip Tuhan, dia akan tetap pelihara hidup kita setiap hari. Lepas hari, Tuhan akan pelihara hidup kita. Tetapi mau gak kita bergantung sama Tuhan? Mau gak kita tinggal di dalam Tuhan? Dia gak bilang kepada kita, minta seminggu. Tahukah Bapak Ibu? Ketika bangsa Israel dapat mana sorgawi. Hari pertama mereka ngambil mana. Banyak yang rakus. Mereka ambil lebih dari yang mereka butuhkan, yang mereka perlukan. Apa yang terjadi? Jadi berulat busuk. Padahal Tuhan sudah katakan, jangan khawatir besok aku kasih lagi besok. Tetapi dasar manusia khawatir. Besok, masa sih dikasih lagi besok? Banyak aja sekalian hari ini. Ternyata apa yang diambil jadi berulat. Tuhan mau katakan Bapak Saudara. Setiap hari
hidupmu harus bergantung kepada Tuhan. Setiap hari engkau harus berlutut di hadapan Tuhan. Setiap hari engkau harus berdoa kepada Tuhan. Setiap hari engkau harus bertanya kepada Tuhan. Bukan sekali setahun. Kalau mau engkau mengalami banyak hal dari Tuhan. Setiap hari mengalami kebaikan Tuhan. Setiap hari mengalami mujizat Tuhan. Bergantunglah kepadanya setiap hari. Dan setiap hari itu engkau akan mengalami hal luar biasa. Saya balik tadi kalau saya tanya, siapa yang mau kebutuhannya setahun dan sehari? Sekarang saya balik, siapa yang mau mengalami kebaikan Tuhan setiap hari? Amin. Saya balik lagi pertanyaannya, siapa yang mau mengalami kebaikan Tuhan sekali setahun? Tuhan kasih nafas sekali setahun, bukan setiap hari. Nunggu tahun depan baru ada nafas baru. Sesak kan? Seperti kita bernafas, seperti itulah hidup kita harus bergantung kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di Filipi 4:13 dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang berikan kekuatan kepadaku. Paulus berkata, setiap hari lepas hari saya mengalami masalah, itu semua bisa saya lewati karena saya bergantung kepada Tuhan. Banyak orang yang jatuh karena lepas tangan dari Tuhan. Orang yang ngomong ini segala perkara bukan orang yang lagi hongkang-hongkang kaki. Tetapi orang yang mengalami banyak penderitaan. Tetapi tetap dia berkata segala penderitaan itu bisa kutanggung sebab ada Tuhan di dalamku. Saya juga rindu Bapak Saudara. Anda berkata semua masalah bisa kutanggung sebab ada Yesus di hatiku. Amin. Dan terakhir, kenapa Tuhan izinkan masalah dalam hidup kita? Karena Tuhan mau kita naik level. Bapak Ibu pernah sekolah? Pernah dong. Yang bagus itu dari kelas 1 naik kelas 2 naik kelas 3 apa tetap aja di kelas 1? Atau tetap aja di SD? Sampai seumur-umur SD terus. Tetap setia jadi SD. Nggak mau SMP, nggak mau SMA, nggak mau kuliah. Tentu mau naik. Tetapi biasanya sebelum kita naik kelas ada apa? Ada ujian. Ada kalau dalam kehidupan, kalau kita mau naik level selalu ada masalah. Kita baca Yakobus 1:2-4. Saudara-saudaraku yang kekasih, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini dan Tuhan juga, Tuhan rindu kita itu naik level dalam banyak hal. Mungkin engkau baru pertama percaya Tuhan, engkau belum punya apa-apa. Tuhan tuh rindu hidupmu semakin hari semakin naik grafiknya. Dari gak punya apa-apa, sekarang udah bisa nyicil rumah. Dari gak punya apa-apa, sekarang udah bisa punya motor. Punya ini dan punya itu, hidupnya diberkati. Tetapi saya mau katakan kepada Bapak Saudara, hidup kita semakin naik, maka tantangannya semakin besar. Pohon yang kecil, dia akan biasa aja goncangannya. Tetapi pohon yang tinggi, itu akan semakin keras angin menggoncang dia. Bapak Saudara, hidup kita juga begitu. Kalau kita semakin diberkati, akan semakin banyak goncangan. Jadi berbanding lurus. Kalau mau hidupmu diberkati, juga engkau harus siap untuk engkau siap digoncang oleh berbagai hal. Kalau mau hidupmu biasa-biasa saja, berarti gak ada terjadi peningkatan apa-apa dalam hidup. Kalau engkau cuma mau punya mobil, tapi engkau gak mau urus
perbaikan mobil, ya jangan punya mobil. Berarti mentalmu hanya cukup sampai punya motor. Ganti oli murah, nggak nyampe 100 sebulan. Kalau mobil, Pak Haris punya mobil. Sekali masuk bengkel jutaan harganya. Jadi Bapak Ibu Saudara, masalah Tuhan bisa pakai untuk membuat kita menjadi pribadi yang tekun, semakin dekat dengan Tuhan. Dan membuat kita semakin naik level. Dan ini bukan hanya berita semata atau hoax semata. Kalau kita baca dalam Alkitab, sebelum Yusuf punya kedudukan orang kedua di Mesir, tahu apa yang dialami? Pertama, dia dibuang di sumur, dia dijual, dia difitnah Potifar, dia masuk penjara. Dan akhirnya karena dia tetap mengandalkan Tuhan, akhirnya Tuhan angkat menjadi lebih semakin tinggi. Bapak Ibu Saudara, siapa yang mau naik level dalam hidupnya? Amin. Kalau kita siap naik level, siap-siap terima apa? Ujian iman. Karena tidak ada naik level tanpa engkau ujian. Dunia saja, sekolah saja harus ujian dulu baru naik kelas. Apalagi iman kita di dalam Tuhan. Harus kita mengalami ujian dulu. Tuhan temukan kita teruji. Baru akhirnya Tuhan berkati hidup kita semakin tinggi. Semakin tinggi. Terakhir Bapak Saudara. Masalah itu bisa Tuhan ubah menjadi berkat dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Karena kita tahu begini, di Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Ingat baik-baik, Allah turut bekerja. Dengan kata lain, kita harus kerja dulu baru Allah turut bekerja. Oke. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Semuanya. Baik masalah dari diri sendiri, baik cobaan dari iblis, maupun ujian dari Tuhan. Semua Tuhan turut campur tangan. Untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi syaratnya adalah bagi mereka yang mengasihi Dia. Masalah bisa ubah jadi berkat. Masalah bisa Tuhan ubah jadi berkat dalam hidupmu. Satu kuncinya, engkau tetap mengasihi Dia. Dan engkau terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi hari ini Bapak Saudara. Yuk. Jangan lagi mengeluh kalau kita mengalami masalah. Karena kita tahu masalah itu pertama. Tadi apa? Masalah untuk mengoreksi kehidupan kita. Supaya lebih baik. Kedua, masalah itu supaya kita mengalami kuasa Tuhan. Dan ketiga, masalah itu untuk membuat kita selalu bergantung kepada Tuhan. Dan keempat, masalah itu ada untuk membuat kita naik level. Dan kita percaya Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Amin.